Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elsa Fatur Rahma di channel Aspenco, Marketplace Ekspor khusus produk Indonesia. Dan hari ini saya Elsa bersama dengan tim sedang main ke tempatnya Mas Wahyono nih di Pemalang. Nah, kita akan berbincang-bincang tentang ekspor pinang. Seperti yang sebelumnya ya, saya pernah mewawancarai salah satu eksportir pinang muda namanya Fahmi Nasution. Dan hari ini kita mau ngebahas lebih dalam tentang ekspor pinang ini. Nah, kira-kira nih, halo Mas Wahyono. Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana orderan lancar? Orderan lumayan lancar. Nah, ini gimana sih potensi ekspor pinang di Indonesia? Di Indonesia potensi ekspor untuk permintaan sesuai dengan data potensinya sangat besar. Dalam 1 tahun itu permintaan di atas 1.000 sampai 2.000 ton. 2.000 kontainer dalam 1 tahun ya. Artinya satu eksportir punya kesempatan permintaan cukup besar dalam 1 bulan 20 sampai 30 kontainer. Bayangin ada beberapa eksportir permintaan, dan Indonesia salah satunya itu potensi di antara 5 terbesar untuk komoditas pinang masuk. Indonesia itu sangat potensi. Nah, di antara salah satu daerah yang sangat potensi ada di Sumatera, dari Jambi, kemudian di Pasaman sampai ke Aceh. Tapi dominan di Jambi, itu potensi source-nya di sana. Kemudian di Indonesia Timur ada Kolaka, kemudian ke Sulawesi Tengah, kemudian di Indonesia Timur lagi di Pontianak. Tapi dominan yang paling kualitasnya paling bagus itu ada di Sumatera Barat, Sumatera, salah satunya di Jambi. Oke, nah itu dia. Berarti emang peluangnya besar banget ya. Potensinya sangat besar sekali. Karena di Jambi kemarin saya di Poso, di sana itu pinang itu jadi hama katanya. Jadi tumbuh liar. Waduh. Tumbuh liar di sana. Padahal ini nilainya ekspornya tinggi, permintaannya juga tinggi. Nah, gitu. itu mungkin karena di Indonesia itu pemanfaatan pinang itu masih minim banget, paling yang nenek-nenek kakek-kakek buat pinang itu. Iya. Nah, sebenarnya di luar negeri itu kenapa permintaannya besar itu buat apa sih di sana? Kalau kita ngelihat di negara Iran, salah satu komoditi permintaan penggunaan untuk pinang ini salah satu untuk bahan kosmetik. Oh, bahan kosmetik. Ya, kalau melihat di India jadi salah satu untuk produk permen, manis permen kayak gitu. Pinang jadi permen tuh. Oke. Terus ada lagi? Ya, paling selama ini yang familiar seperti itu. Jadi ini salah satu, hari ini kita ada kedatangan dari tamu dari Pakistan, buyer langsung yang permintaan order langsung dari Pakistan untuk komoditas pinang. Salah satu ketika saya ngobrol dengan buyer ini, salah satu kegunaan yang di sana untuk pinang, salah satunya untuk pemanis, untuk kosmetik juga seperti itu. Oke, buat mereka juga nginang juga nggak di sana? Ya, ada salah satu. Ada juga. Oh, oke. Nah, itu tadi untuk negara tujuan ekspornya nih. Udah disebut belum sih, Mas? Belum. Jadi baru kegunaan ya, kegunaannya itu kosmetik sama permen ya. Terus untuk negara tujuan potensi yang sangat besar, salah satunya itu India, kemudian Pakistan, kemudian Bangladesh, Iran dan Nepal. Tapi untuk saat ini di eksportir ini negara tujuan yang paling dominan itu di Bangladesh, kemudian di Pakistan sama India. Oke, kalau misalnya untuk yang baru mau mulai nih, yang paling pasti agak sulit sih ya kalau ekspornya. Tapi yang paling mudah itu tuh kemana tuh? Regulasinya gitu. Kalau sebenarnya yang paling mudah itu di India. Tapi di India itu harganya yang kadang terlalu murah. Agak kurang. Nah, itu dia. Kita tadi sudah agak disinggung juga soal harga nih. Itu kan juga bisa jadi hambatan untuk ekspor. Betul. Nih. Kira-kira hambatan apa aja sih selain harga ya dalam ekspor pinang ini, dan biasanya solusinya apa? Salah satu hambatan untuk ekspor itu kualitas. Kita harus menyediakan produk yang diharapkan dari buyer. Kualitasnya harus bagus, terus nggak ada barang-barang yang reject. Kan kadang yang namanya pengiriman dari supplier ke kita, terus nggak semua itu barang itu mulus. Nggak semua barang-barang yang kirim ke gudang kita itu bagus. Nah, disitulah kegunaan kita, ada proses mulai dari
sortir, kemudian menyortir mana kualitas yang paling bagus, taruh di sini, kemudian yang paling jelek harus diapain. Ini salah satu produk yang ini salah satu pinang ya yang kualitasnya nggak bagus, kemudian kita jadiin untuk cutting. Ini juga ada marketnya loh. Ini iya. Yang kualitas yang paling yang paling bawah kita diproses untuk cutting ya. Jadi produk kecil-kecil seperti ini. Yang pada umumnya spek yang diharapkan kan ada untuk pinang ya 90 95 yang familiar, kemudian 80 85 dan 60 65. Itu untuk spek yang diinginkan dari buyer rata-rata seperti itu. Untuk pemain pinang itu mungkin udah familiar ya spek seperti itu. Oke, nah buat teman-teman di luaran sana nih, kalau misal ada yang mau supply pinang ke Mas Wahyono, boleh nggak tuh? Oh boleh. Gimana tuh caranya? Boleh, bisa datang langsung ke Pemalang atau nanti dicantumkan nomor HP, nomor WhatsApp yang bisa kita cantumkan. Oke, syaratnya apa aja tuh? Ada syarat khusus nggak untuk jadi supplier pinang? Ya syaratnya nggak ada khusus sih, kalau misalkan mau datang aja sesuai dengan spek ya, spek yang disuplai ke kita itu harus sesuai dengan spek. Jadi nggak mungkin kirim pinang yang karungnya nih misalkan ininya bagus, di luarnya bagus tapi dalamnya itu isinya nggak bagus. Nah itu bakalan kita reject. Jadi kita ada SOP untuk penerimaan bahan baku untuk pinang harus sesuai dengan spek yang kita harapkan. Oke, jadi misalnya nanti awalnya itu ditawarin nih kita ada pinang, terus nanti dicek dulu baru dibayar atau iya, cek dulu baru timbang bayar gitu. Jadi nggak dikasih DP baru langsung kirim barang. Tapi proseduralnya kirim barang, kemudian kita cek, setelah cek baru ditimbang kemudian bayar. Oke. Itu proses seperti itu. Ada nggak yang jadi langganan gitu, udah supply terus? Supply gitu? Lama udah ada langganan, tapi seiring dengan beriringnya waktu permintaan semakin banyak. Oh wow, jadi ini bisa jadi lahan usaha baru nih buat teman-teman yang mungkin di daerahnya banyak pinang, terus masih bingung nih gimana cara menyalurkannya. Mungkin bisa jadi supplier dulu ya. Siap. Terus nanti bisa belajar untuk langsung ekspor gitu ya. Oke, terima kasih Mas Wahyono atas waktunya. Semoga makin sukses. Amin. Sampai ketemu di konten berikutnya ya. Terima kasih. Ya itu tadi teman-teman hasil wawancara kita bersama Mas Wahyono. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe Aspenku Berkarya, juga like juga, terus juga komen kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau mau tanya kontaknya Pak Mas Wahyono. Nanti akan dikasih. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.